Hai semuanya, perkenalkan saya Vilka Pomontolo. Selamat datang di video edukatif tentang penanganan trauma. Di sini kita akan membahas apa itu trauma, bagaimana dampaknya, dan bagaimana cara menanganinya menggunakan teori-teori konseling yang sudah terbukti membantu banyak orang. Topik kita hari ini yaitu pengenalan trauma dan penanganannya berdasarkan teori Judith Herman dan TFCBT. Yuk kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa tujuan yang ingin kita capai melalui video ini. Pertama, agar penonton memahami konsep dasar trauma dan jenis-jenisnya. Kedua, agar penonton mengenal teori pemulihan trauma dari Judith Herman dan pendekatan konseling TFCBT. Ketiga, agar penonton mampu memahami teknik-teknik sederhana yang dapat digunakan dalam mengelola gejala trauma. Keempat, memberikan edukasi mengenai pentingnya dukungan sosial dan profesional dalam proses pemulihan. Dan terakhir, membantu masyarakat memiliki pemahaman yang lebih empatik terhadap korban trauma. Selanjutnya, apa itu trauma? Trauma adalah reaksi emosional yang muncul setelah seseorang memahami peristiwa yang sangat menyakitkan atau mengancam. Menurut Judith Herman, trauma terjadi ketika seseorang merasa sangat tidak berdaya dan kehilangan rasa aman. Trauma bisa muncul karena banyak hal, misalnya kecelakaan, kekerasan, bencana alam, kehilangan orang tercinta, atau pengalaman lain yang membuat seseorang merasa terancam secara fisik maupun emosional. Jenis-jenis trauma. Secara umum ada 3 jenis trauma. Pertama, trauma akut, yaitu trauma yang terjadi dari satu peristiwa besar dan mendadak seperti kecelakaan. Kedua, trauma kronis, yaitu trauma yang terjadi berulang dan berkelanjutan seperti bullying atau kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, trauma kompleks, yaitu trauma yang dialami dari berbagai peristiwa traumatis, terutama sejak kecil, dan memengaruhi banyak aspek kehidupan. Berikut ada dampak trauma. Trauma bisa berdampak besar pada pikiran, emosi, dan tubuh seseorang. Beberapa dampak yang sering muncul antara lain: yang pertama, sulit tidur atau sering mimpi buruk. Kedua, kilas balik atau flashback. Ketiga, cemas berlebihan. Keempat, emosi tidak stabil. Kelima, sulit berkonsentrasi dan atau menghindari situasi tertentu karena takut. Menurut Judith Herman, ini terjadi karena sistem rasa aman seseorang terguncang. Jadi bukan karena orang itu lemah, tapi karena tubuh dan otaknya sedang berusaha melindungi diri. Di dalam dunia konseling, ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk membantu individu pulih dari trauma. Di video ini kita fokus pada pendekatan teori pemulihan trauma dari Judith Herman dan Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy atau TFCBT. Pertama, teori Judith Herman menjelaskan bahwa pemulihan trauma terjadi melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah membangun keamanan. Sebelum membahas trauma, konselor membantu klien merasa aman dulu, baik secara fisik, emosional, maupun lingkungan. Tahap kedua adalah mengolah atau memproses pengalaman traumatis. Pada tahap ini, klien mulai menceritakan pengalaman traumanya secara bertahap, tanpa paksaan dalam suasana yang aman. Tahap ketiga adalah reintegrasi. Individu dibantu untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari, membangun kepercayaan diri, dan memperbaiki hubungan sosial. Pendekatan kedua adalah TFCBT. Yang pertama, pendekatan ini membantu seseorang mengelola pikiran negatif, mengatur emosi, belajar teknik relaksasi, dan memproses trauma dengan cara yang terstruktur. TFCBT terbukti efektif terutama untuk anak, remaja, dan dewasa muda. Selanjutnya ada teknik menangani trauma.
Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk membantu pemulihan trauma. Untuk penanganan mandiri, kita bisa melakukan latihan pernapasan atau teknik grounding. Yang kedua itu ada journaling atau menulis perasaan. Yang ketiga itu adalah serta latihan self-compassion, mengakui bahwa apa yang kita alami bukan salah kita. Sedangkan dalam bantuan profesional, teknik yang digunakan bisa berupa konseling individual, terapi TVCBT, psikoedukasi trauma, atau terapi EMDR. Pentingnya dukungan sosial. Pemulihan trauma akan jauh lebih kuat ketika seseorang memiliki dukungan sosial. Teman, keluarga, atau lingkungan yang suportif bisa membantu seseorang merasa didengar, dipahami, dan tidak sendirian. Trauma memang bisa mengguncang hidup seseorang, tapi pemulihan selalu mungkin. Prosesnya mungkin bertahap, namun dengan dukungan yang tepat dan pendekatan yang benar, setiap orang punya kesempatan untuk sembuh. Jika kamu atau orang terdekatmu mengalami gejala trauma, jangan ragu mencari bantuan profesional. Kamu tidak sendirian dan selalu ada jalan untuk pulih. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. See you next time.